New normal, new start. Sekarang ini kita sudah masuk kepada saat-saat masa-masa new normal. Ini new normal. Bajunya aneh, warnanya aneh, terus celananya aneh, hitam, kemudian sepatunya orange. Ini sangat luar biasa. 2 tahun lebih nggak pernah beli sepatu, mungkin udah 5 tahun sepatu saya. Kemudian satu saat saya lagi di gereja, selesai saya pulang dari gereja, itu loh sepatu yang saya sering pakai yang hitam itu, tahu ya. Jadi waktu saya pakai, saya jalan kok kelepok, apa nih gitu ya, kelepok. Terus sampai di rumah saya coba lihat, rupanya di bawahnya itu udah copot gitu ya. Waduh, gawat ini. Saya punya sepatu memang agak lain. Mungkin kaki saya ya sudah tua. Saya maunya mereknya itu yang lembut, yang enak dipakai. Nggak tahu di mana belinya. Terus saya masih ingat 5 tahun yang lalu pada waktu saya beli sepatu itu, saya kan udah bilang sepatu saya cuma satu, pernah dengar ya? Saya orangnya satu aja, belanja itu, ngajar itu, ke gereja itu, terbang itu, jadi rusak nggak ada lagi. Nah saya ingat 5 tahun yang lalu saya ada simpen satu sepatu. Itu sepatu udah tua, saya beli sepatu yang baru, saya pakai yang baru, yang tua ya ditinggal lah, udah tua. Ya saya tinggal. Saya ingat sekarang karena yang baru rusak, saya ingat yang lama. Saya lihat itu sepatu, saya keluarkan, masih bisa dipakai. Saya pakai sepatu. Saya pergi potong rambut. Mau kemari harus potong rambut, ngerti nggak? Jadi waktu saya pergi potong rambut, saya duduk, terus ada orang salonnya bilang, ini apa ini? Kenapa sih kok jorok gini, katanya gitu kan. Saya nggak tahu, rupanya di depan saya itu udah hitam semua, rupanya copot juga. Anak saya datang jemput, saya bilang, Mami udah nggak punya sepatu loh. Ini besok gimana ini? Mau bicara, mau ke gereja ini. Dia bilang, ya wis, yuk kita singgah. Cari nggak ada, sepatunya semua yang kepalanya gini, yang kepalanya gini, ya nggak bisa. Saya kan maunya yang longgar ya. Nggak ada. Katanya ayo pergi stop and go. Ini new normal ini. Ya pergilah stop and go. Katanya untuk ganti bawahnya itu 400.000. Beli sepatu baru aja berapa ya? Ya udahlah ganti aja. Terus dia lihat, dia bilang, waduh nggak bisa ini, karena atasnya udah lemot. Ini kok diganti nanti lemot semua. Kayak saya ingat langsung, kain yang baru nggak boleh ditempelkan ke kain yang lama. Ya kan, nanti yang lama rusak, yang baru hancur. Saya pikir ya udahlah, cari lagi, jalan. Ketemulah sepatu tapi warnanya orange. Jadi dibelilah itu sepatu. Udah dibeli, saya pakailah ke gereja kan, khotbah pakai sepatu baru dong ya. Wah, mereka bilang, Mam, model baru? Apanya model baru? Kok semuanya hitam, kok sepatunya orange? Saya bilang itu namanya new start. Ya, itu namanya new start. So what gitu? Yang penting kan ada sepatu, betul ya? Yang penting tujuannya pakai sepatu. Terus cucu saya lagi mau pulang dari Australia. Saya bilang coba belikan itu merek yang ini nih. Belilah, tadi malam dia jam 1 lewat tiba di rumah. Nggak muat. Rupanya pandemi, kaki pun berubah. Ukuran kaki juga berubah. Ukuran badan berubah, ukuran kaki berubah, warna sepatu berubah. Waduh, memang new normal ini aneh bin ajaib. Tapi ya kita harus ikuti ya, betul ya. Pendeta kita hari ini ada satu pendeta yang harus ikut konta, namanya konferensi tahunan di Lampung. Tapi kakak iparnya meninggal di Bali kemarin. Ya nggak bisa pergi, betul kan? Banyak lagi hal yang terjadi, betul? Oh, cucu saya menikah. Sudah booking tempat di Bali. Tujuan di Bali itu bukan mewah-mewah. Kalau di Bali nggak usah undang semua, jadi nggak usah undang. Jauh kan,
diundang nggak bisa datang. Jadi kita bilang kalau yang mau datang baru diundang, tapi tiket hotel bayar sendiri, kan nggak ada yang mau datang, ya kan? Soalnya duit nggak cukup kalau untuk mengundang. Udah booking tempat. Ini pandeminya naik terusnya. Bulan Juni naik, bulan Juli mundur terus, mundur dari Juni, Juli sampai Agustus. Waduh, nggak bisa. Orangnya bilang nggak bisa. Udah gimana? Kemudian visa calon suaminya nggak bisa dapat, minta nggak bisa. Kemudian calon mertuanya nggak bisa dapat visa. Satu keluarga kan namanya juga mau nikah kan, semua mau datang dari London, nggak bisa datang. Pada akhirnya setengah mati minta. Kebetulan ada seorang bishop kami itu, kebetulan ada salah satu yang di imigrasi ya, dari Metodis, tolong ini mau nikah. Katanya tolong ditulis untuk kerja baru bisa. Lo orang datangnya bukan kerja, kok dibilang kerja ya kan, nggak bisa gitu. Oh ini mau nikah, ya udah hanya dapat papa mama dan calon suami. Teman-temannya itu nggak bisa datang, padahal teman dari kecil. Udah, nah ini pandemi nih ya, udah selesai, udah new normal, udah buka, airport udah buka, semua sudah buka. Mereka tuh rencana lah mau datang, mau jalan-jalan ke Jakarta baru ke Bali. Tiba-tiba mereka udah mau berangkat dari London, tidak bisa turun Jakarta, harus turunnya di Bali. Ya nggak jadi datang, tiket habis ya, nggak dibayar lagi. Nah terus udah selesai, mereka rencananya udah kalau gitu temennya nikah. Jadi anak saya sama suaminya, ini udah suami nih, mau balik mau ke London, minta visa nggak dapat. Suaminya dapat lah, dia orang sana kan, istrinya nggak dapat. Jadi bercucuran air mata ya, nggak bisa ikut ke sana. Begitu banyak hal. Mau pergi kuliah, sudah mau berangkat, sudah beli tiket, nggak jadi, lockdown. Sudah bayar ini, sudah bayar itu, oh nggak jadi pergi, harus hadir. Ya ampun Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan mau, kita nggak tahu. Di keluarga kami itu ada 2 yang rentan sama COVID. Yang satu anak perempuan saya, Elis, dia itu namanya banyak penyakit. Yang kedua adalah mamanya yang sudah 80 tahun itu ya, 80 tahun. Jadi ini 2 dijaga, nggak boleh kena COVID. Kalau ada orang mau datang, cek, nggak boleh datang. Orang mau lewat, cek, nggak boleh gitu ya. Dijaga, betul-betul dijaga. Nggak berani ketemu orang. Kena dia. Yang dijaga itu kena anak saya yang dijaga itu, ya si Elis kena COVID. Waduh repotnya, berat lagi COVID-nya, ininya sakit, itunya segala macem, karena segala macem. Tapi tahu nggak ya, Tuhan itu luar biasa. Dia itu udah naik sampai 100 kilo lebih lagi. Saya liatin gitu, kok anakku yang cantik gitu kok jadi begini ya. Terus aku gimana dong ya gitu. Semua lagi khawatir. Sembuhlah dia. Dia butuh hampir 1 bulan. 1 bulan berat, dia kenanya berat banget. Hari ini dia sudah turun, dia udah begitu lebih cantik. Rupanya COVID itu membawa berkat. Amin, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang dia sudah turun, kemarin dia timbang, dia bilang dia sudah turun 11 kilo lebih, 16 kilo lebih. Dia sekarang lagi terus jaga dietnya. Cuman mamanya yang turun 1,7 kilo terus ke Medan naik lagi 2,7 kilo. Makanya tadi ditanya, mau makan mie atau mau makan bubur? Nggak mau makan kok, mau diet gitu. Ya mau mie atau mau bubur atau mau nasi gitu. Nggak mau. Tapi terbayang. Ada mie-nya, ada baksonya, ya kan? Sama nggak sih? Sama ya. Itulah yang namanya COVID new normal. Kita mau ikut new normal, tapi rasanya kok repot sekali mau mengubah cara hidup kita.
Ya, mari kita lihat apa sih yang kita bisa pelajari dari new normal, new start. Kita harus hidupnya juga harus new. Mana ini kok colokannya kok nggak jalan? Oke. New start. 2,5 tahun kita dipermainkan oleh yang namanya COVID ini. Coba Anda ceritakan apa sih yang Anda rasakan selama 2,5 tahun ini. Apa yang Anda rasakan? Bagaimana Anda rasakan putar balik dunia ini, kita nggak tahu ya. Saya kalau Anda lihat di komputer saya komplit itu. Hari ini berapa yang ini, yang berapa yang kayaknya semua keluarga saya. Jadi saya tahu kemarin ada berapa yang meninggal, ada berapa yang kena. Saya pikir-pikir kok bodoh sekali saya. Padahal saya nggak kenal mereka, namanya nggak tahu. Semua ini kenapa kok nggak mau jalan dia ya? Kayaknya ada masalah, agak marah dia mungkin ya. Aduh, mati lagi. Oke. Kita bingung apa, bagaimana perubahan begitu pesat. Siapa yang mengatakan perubahan yang nggak pesat? Pesat kan? Ada yang jadi kurus, ada yang jadi gemuk. Wah, itu lumayan. Ada yang langsung tidur di bawah tanah. Ya kan? Gak tahu, ya kan? Saya sering ajarkan kalian itu ya, sebentar lagi kita akan tua, sebentar lagi kita akan ompong, sebentar lagi kita akan rambutnya akan botak gitu. Jadi harus jaga. Gitu. Mereka bilang nggak sempat lagi. Saya bilang sebentar lagi udah mau naik kursi roda, nggak sempat naik kursi roda. Betul juga. Nggak sempat naik kursi roda karena udah langsung dipanggil Tuhan. Dunia diserang bertubi-tubi, masa depan kita tidak menentu. Kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. 2,5 tahun pandemi, wanita lebih banyak menghadapi tekanan, betul? Paling banyak itu wanita. Banyak yang menjadi kepala keluarga yang informal atau abnormal. Ya, mau tidak mau kita harus menjadi kepala keluarga karena nggak ada kepalanya lagi keluarganya ya. Beban wanita itu bertambah berat, kehilangan kesempatan cari kerja, kehilangan kesempatan untuk ambil bagian di dalam banyak hal. Women gatheringnya stop nggak nih sih? Stop ya. Kemudian suami juga kehilangan pekerjaan. Kalau suami kehilangan pekerjaan, langadong hepeng katanya ya. Terus tugas rumah bertambah apa enggak? Coba. Tambah suami satu aja udah bertambah. Ya kan? Mau kerja apa nggak bisa, suami suaminya ada di situ. Nanti suami minta ini, belum lagi minta pijet, belum lagi minta segala macam ya. Pekerjaan kita bertambah. Waktu suami pulangnya agak malam dulu ya, sebelum pandemi kita bilang pulangnya kok malam-malam, kamu kemana saja, aku sudah kangen. Sekarang tiap hari lihat, masuk ke depan lihat wajahmu lagi, masuk ke kanan wajahmu lagi, ya kan? Lu lagi. Sorry ya Pak ya, ini sedikit curhat ya Pak ya. Kalau sudah katanya lu lagi nggak pernah lagi tanya jam berapa kok belum pulang, kamu kok nggak pergi-pergi sih gitu ya, kok covidnya nggak pergi-pergi sih gitu ya. Bener ya, bener nggak? Aduh, kasihan sama bapak-bapak tuh ya, berhadapan dengan suami yang stres. Kita nggak minta duit, nggak ada duit. Kita mau minta duit, kalau dibilangin soal duit aja terus suami udah nggak bisa makan. Stres, semuanya stres. Beban wanita itu berat. Harus jaga anak, betul ya? Harus jaga anak gede, bukan anak kecil. Harus jaga anak gede, harus memikirkan uang, harus memikirkan kesehatan keluarga. Saya tadi duduk, saya bilang, Ningsi ini ada, saya tahu itu, karena saya kan juga nggak mau kena COVID ya kan. Jadi kita harus jaga kesehatan. Rumah saya itu udah kayak apotek. Jadi kalau ada yang sakit langsung kirim ya, mau obat apa, mau obat Lenhua, mau obat Hualien, mau segala macam obat yang namanya berhubungan dengan COVID. COVID ini luar biasa. Orang biasa pun bisa jadi dokter, orang biasa bisa jadi suster, betul ya? Nah itulah COVID kehebatannya.
Kemudian kita lihat ya, juga harus berhadapan dengan suami yang lebih cepat marah. Ayo, mereka nggak denger ya. Selama COVID ini mereka lebih cepat marah nggak sih? Iya. Mereka lebih cepat marah. Terus kita nggak berani bantah. Karena kita tahu mereka cepat marah karena mereka juga stres. Nggak bisa dilawan, ya kan? Jadi kita sudah kesel, kita dongkol, kita nggak bisa lawan. Kita masak hari ini katanya keasinan. Besok kita kurangin garam katanya anyep. Apa ya, semua salah itu. Saya kan jadi tukang masak. Nah cerita ya, ini new normal ini. Saya suka masak. Tapi kan kita kan bukan masak. Yang dimasak ya sambal petek lagi, besok ya sambal petek lagi, lusa ya sambal petek lagi, kan gitu ya. Bosen. Siapa yang berani bilang bosen? Jadi kan, besok masak apa? Ya tim ikan lah, tim ikan lagi. Ya udah sambal petek lagi, sambal teri, ya sambal teri lagi. Ya udah sambal ikan sambal kayak apa? Sambal yang pakai tomat lagi. Jadi udah. Terus besok mau masak apa, Po? Kalian mau makan apa besok? Ada apa sih? Ada ikan lagi. Ayam, ayam. Gak ada yang mau. Saya pengen bilangnya ada biawak, ada ular gitu ya. Karena apa aja yang dibilang katanya tiap hari yang dimakan itu. Udah lihat aja, betul gak ya? Ibu-ibu terasa nggak? Supaya ini bapak-bapak kalau dengar juga bisa ngerti ya. Jadi kalau pulang jangan bilang, kok ikan lagi? Kok ayam lagi? Kok sapi lagi? Kok babi lagi? Terus apa dong gitu? Emangnya mau makan harimau? Iya kan? Sayurnya apa dong? Bayam. Karena tiap hari makan, ya kan? Kangkung jadi, udah. Indomie siapa yang mau? Mau! Indomie semua mau. Masa Indomie mereka makannya senang. Yang disenang itu Indomie. New normal. Suami cepat marah. Kita harus bantu cari nafkah karena keuangan dari suaminya nggak cukup, ya. Kemudian KDRT mulai juga bertambah, betul ya? Bertambah sering terjadi. Kemudian keluarga sudah tidak berfungsi dengan normal. Kita bilang, kapan sih kamu pergi COVID, Mr. COVID? Setiap pagi kami doa setengah 6 sampai jam 7. Mr. COVID, tolong dong, kami sudah bosen. Mr. COVID, tolong dong, pergi dong dari kehidupan kita. Nah sekarang dia pergi, dia balik, dia belum pergi betul, dia jalan. Kita udah bilang, gimana dong ini, gimana dong. Halo, siapa yang merasa bingung karena new normal ini? Bingung. Saya pertama kali ke Surabaya bulan kemarin. Saya bingung juga ya, ke Surabaya. Saya masih bisa nggak ya naik pesawat? Saya waktu itu baru usia 77, belum masuk 78. Sekarang kok tiba-tiba udah 80. Tiba-tiba loh. Saya baru kolek sebentar, besok udah 80. Saya bisa nggak ya ini ke Surabaya? Agak ragu juga, soalnya ini airportnya berubah apa enggak ini? Sebentar katanya ini terbang, ini nggak terbang, ini terbang, ini nggak terbang. Ya udah. Saya ajak cucu saya, yuklah temenin Popo. Jadi dia temenin lah. Saya bilang, kamu di hotel aja di Surabaya, yang penting di airport gitu. Udah tahu sekali, udah bisa ke Malang, udah bisa. Kemarin ke Medan udah sendiri. Terus kan naik Garuda. Waduh mahal. Udah sekarang kita naik batik, naiklah. Aduh dari ininya diubah. Itu nggak nentu sih. Ada yang kerja di batik nggak nih di sini? Coba ya. Yang Lion batik coba. Aduh sudah beli, sampai saya bilang, Pak, saya ini udah 80 tahun. Kursi ini gua beli, kursi ini gua bayar duit. Kok saya dipindah? Maka saya nggak urusan saya, Bu, itu bukan saya ngatur. Lah jadi dia bukan dia yang ngatur, siapa yang ngatur? COVID yang ngatur gitu. Jadi kan jam penerbangannya berubah,
Semuanya aneh bin ajaib. Pokoknya yang namanya COVID membawa banyak sekali penderitaan karena hidup tidak normal. Sayangnya kita boleh bilang apa saja, ya kan, the show must go on. Gak bisa bilang tidak. Mau tidak mau harus kita jalankan, betul ya? Harus kita jalankan. Nah, sekarang kita mari lihat. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, apa sih pegangan kita? Hari ini saya mau sharing sedikit apa sih pegangan kita yang kita ambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 13, tapi saya nggak bacakan semua. Saya hanya ambil beberapa ayat aja ya. Ayat 1, 2, 3 dikatakan ini ditulis untuk orang-orang pendatang yang tersebar di segala tempat, termasuk di Bandung ya, termasuk di Bandung, yaitu orang-orang yang sudah dipilih sesuai dengan rencana Tuhan loh. Pilihnya itu sesuai dengan rencana Tuhan, dan kita itu sudah dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dan semua itu kita terima karena rahmat Tuhan yang begitu besar yang telah melahirkan kita kembali dan menerima hidup kekal. Itu luar biasa sekali. Saya selalu katakan, kita ingat kita ini bukan orang biasa. Katakan ke sebelah Anda, kamu itu bukan orang biasa. Kamu itu istimewa ya. Kamu itu istimewa, dipilih oleh Tuhan. Amin. Jadi kita itu dipilih untuk masuk menjadi anggota keluarga Allah. Luar biasa. Ini sangat amat penting. Karena begitu kita tahu kita ini adalah anggota keluarga Allah, kita ada jaminan. Saya nggak tahu, saya nggak bisa menjamin kita ini semua akan sehat sampai 10 tahun lagi, sampai 1 tahun lagi, sampai 1 bulan lagi. Tetapi karena kita ada di keluarga Allah, karena kita ini adalah anggota keluarga Allah, yang saya berani katakan kita semua sudah dijamin untuk mendapatkan keselamatan kekal. Hidup di dunia ini kan hanya sementara, tapi hidup dengan Bapa di surga itu seumur hidup. Jadi kita ini dipilih menjadi keluarga Allah yang kekal. Nah, mari kita lihat. Kita ini sudah dipilih bahkan sebelum dunia itu diciptakan. Jadi kita ini luar biasa. Kan katanya kok wanita itu seperti mutiara, seperti berlian, sebagai, ya enggak lah, kita ya lebih lah dari itu. Berlian jatuh ke pasir, dicari nggak ketemu. Tapi kalau kita nggak perlu dicari, betul ya? Kita itu betul-betul dipilih, dan kita itu sudah dipilih, direncanakan Tuhan bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Saya sangat senang kalau dengar gitu. Artinya ya wis lah, kita menderita sedikit di dunia ini, toh apa ada akhirnya. Untuk apa kita sekolah capek-capek? Supaya nanti kita pintar, betul ya? Untuk apa kita masak supaya makannya enak? Untuk apa kita olahraga supaya nanti cantik? Nah, itu semua adalah sementara. Yang kita alami dengan COVID, dengan COVID, dengan segala macam, itu hanya sementara. Tetapi yang pasti kita itu sudah dipilih, sudah dikuduskan oleh Tuhan sebelum dunia ini diciptakan. Jadi kita harus bersyukur karena kita ini dikuduskan oleh rahmat Tuhan. Kita dipilih oleh rahmat Tuhan. Kita itu dijadikan anak-anak Allah karena rahmat Tuhan. Terus kita bertanya, bagaimana dong kita yang berdosa? Mari kita lihat ya, mari kita lihat. Di ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Bisa Anda bayangkan, yang tidak bisa tercemar. Gak ada barang di dunia ini yang tidak bisa binasa dan tidak bisa tercemar. Sepatuku yang mahal-mahal pun rusak kok. Sepatu mahal loh. Waktu beli katanya ini tahan sekali.
Tuhan opone gitu ya kan, sampai saatnya dia harus binasa juga. Tapi kita sebagai anak Allah itu nggak akan binasa, nggak akan layu ya kan, karena kamu dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Karena apa? Karena iman Anda dan saya, bukan karena apa-apa, karena iman kita. Oleh sebab itu iman itu harus kita pelihara, harus pelihara. Oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, dalam keadaan apapun kita harus bergembira, kita harus bersukacita, betul kan? Karena semua itu adalah duka cita yang sementara. Saya nggak tahu, saya kemarin lagi ngobrol dengan Usinda. Usinda, saya katakan, itu Usinda tahu nggak ya? Usinda itu adalah yang usianya 60 ke atas. Aduh, wah beliau lah, COVID. Jadi tiap hari ngeluh. Saya tanya, emangnya kalau kamu ngeluh gitu COVID langsung pergi? Nggak pergi, justru mendekat. Ya kita harus selalu sukacita. Orang bilang, ini kok si Maimunah sukacita terus, emangnya lu maunya gua apa gitu. Jadi hal yang pertama kita itu harus belajar sukacita ya. Siapa yang merasa sukacita? Yuk. Tapi saya nggak bisa lihat soalnya semua pakai masker. Orang yang sukacita itu kan wajahmu, mulutnya itu gini gitu. Tapi kalau mukanya gini, wah itu nggak sukacita ya, nggak sukacita. Kok sukacita itu pasti ke atas itu ya. Nah itu bisa tetap muda. Orang kalau lihat saya, tahu nggak, katanya kok kayak usia 18 tahun ya katanya. Karena apa? Karena penuh dengan sukacita. Jadi saya mau kita belajar, kita harus siapkan otak kita, pikiran kita, hati kita. Kita harus waspada, kita harus mengerti, kita harus meletakkan pengharapan kita bukan kepada manusia, bukan kepada dokter, bukan kepada suster, bukan kepada vitamin, tetapi kepada Tuhan kita yang maha kuasa, Tuhan kita yang satu-satunya ya. Bagus, saya mau yang ringan-ringan aja. Mari kita masuk sekarang. Terus kita bertanya, bukankah kita ini berdosa? Betul, kita memang berdosa, tapi Tuhan mengasihi kita. Amin. Katakan ke sebelah Anda, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Segala dosa kita disucikan oleh darah Yesus yang begitu mahal. Gak ada lagi yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Ini benar loh, kalau saya cerita, saya bukan hanya ambil-ambil aja gitu. Bukan, saya merasakan. Orang masih tanya, saya kemarin ke Medan ya, lucu nih, lucu. Saya udah lama gak ke Medan. Medan itu ada apa makanannya? Ada daging babi, ada duren, ada ya sebegitu banyak. Jadi ini kan semua, mereka ini semua mencoba gitu, kayak iblis. Waduh, makan. Tahu ya, waktu malam ketiga saya berpikir demikian. Saya kan nggak minum selama ini, kan nggak pergi ke Pineng, nggak minum obat jantung, nggak minum obat apa itu namanya? Bukan kolesterol, apa minyak ikan itulah. Omega ya. Nah saya sekarang pelupa gimana ya. Omega, sudah nggak minum omega, sudah nggak minum ini. Saya udah makan malam ketiga. Saya waktu doa malam itu saya pikir, Tuhan kayaknya saya udah dosa loh, banyak kali makannya. Saya besok masih bangun nggak ya? Ngerti ya? Besok pagi saya bangun, saya bilang, oh Tuhan bersyukur sekali loh, saya kok masih bangun, masih bernapas, masih bisa makan mie lagi. Nah jadi karena kasih karunia Tuhan. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita khawatir? Siapa pernah khawatir? Ayo. Yang pernah khawatir, mulai hari ini jangan khawatir. Saya 4-5 tahun ini mengalami satu kejadian yang sangat amat luar biasa. Saya percaya nggak semua orang bisa tahan menanggungnya. Jadi karena saya udah tua, saya lagi pikir ya udah kita mau ganti kita punya bisnis, profesi. Mengapa kita ganti? Karena
Saya kerja besi itu udah 50 tahun, 50 sekian tahun. Saya ini sampai ini tangan ini darah ini karatan semua, karat besi semua. Nah jadi pikir udahlah, kita nggak bisa bayar pajak yang pas gitu. Bukan kita nggak mau, kita nggak pernah tipu pajak. Tapi kita nggak bisa, mau pun nggak bisa. Karena orang lain nggak mau bayar. Kan sekarang kalau kita jual kan harus bayar PPN ya. Orang itu nggak mau bayar. Nah kita kalau untungnya cuma 4%, kalau kita bayar PPN mah rugi dong. Nggak sanggup. Tertunda lah itu, nggak bisa dilapor. Tapi kalau setahun tertunda, 2 tahun tertunda, lama-lama gimana? Tahun 2016 ada tax amnesty. Kita semua ngaku dosa. Ngaku dosa, selesaikan. Terus saya bilang masa dosa ini sudah diampuni, besok lusa kita lakukan lagi. Mereka bilang ya nggak apa-apa, kan mereka seharusnya tahu kita nggak bohong. Kita boleh bilang tapi ini tercatat. Mereka bilang itu mereka salah kayak ini. Saya bilang memang ya yang menentukan peraturan pajak itu bukan orang lapangan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Dia tidak mengerti. Mereka itu nggak ngerti. Mereka kan sekolahnya tinggi, doktor, master ya kan, insinyur gitu. Mereka nggak mengerti apa yang terjadi di lapangan. Mengambil keputusan gampang, menjalankannya itu nggak bisa. Saya bilang tutup itu pabrik. Saya rela tutup. Saya bilang coba kita lihat. Nah ada orang datang, ini orang gereja loh, orang Kristen loh, datang mengatakan dia bisa bangun segala macam. Kita jadikan, waduh gambar. Nah itu saya sangat percaya. Tanda tangan. Saya kena tipu habis-habisan. Udah jangan tanya, nanti di sini satu-satu pingsan, saya kacau ya. Yang saya ingin katakan, saya sampai bilang Tuhan kok bisa begini ya. Tahu nggak rumah saya itu sampai didatengin pendemo. Demo bukan ke kantor presiden loh. Biasanya yang di demo itu yang hebat-hebat. Jadi aku mau juga jadi orang hebat. Saya lagi ngajar di satu kota, rumahku di demo. Rumah saya itu termasuk Mingen berlaksana ya, termasuk eksklusif, artinya di rumah, di lingkungan itu hanya ada 50 keluarga. Di demo oleh lebih dari 50 orang. Bilang Maimunah nggak bayar utang. Can you believe it? Pakai spanduk yang gede gitu. Sekretaris saya kasih tahu, Bu, ini ada yang datang demo. Siapa? Nggak tahu. Loh, kamu nggak bilang kita nggak? Udah bilang ibu saya nggak ngerti, ibu saya nggak kenal. Kalian siapa kalian yang kenal? Mereka nggak mau tahu. Jadi mereka pikir ini orang tinggal di rumah ini, dia pasti punya duit. Dia ada hubungan apa tidak? Pokoknya kita peres, kita tekan, dia pasti bayar. Gitu loh. Saya pulang naik pesawat, nyampe supir saya nggak jemput, anak saya yang jemput. Saya bilang kenapa? Mami nggak boleh pulang rumah. Kenapa nggak boleh pulang rumah? Mami mau ketemu sama orang itu. Justru kita nggak mau ketemu sama orang itu gitu. Ya tapi kan nggak, saya kepengen lihat siapa sih mereka itu. Saya mau tanya, nggak bisa ditanya katanya. Kalau mereka ini nggak bisa ditanya. Yang saya nggak mau ceritakan semua, hanya sedikit aja. Udah saya bilang jual aja itu pabrik, jual aja. Dari harga sekian, harga pasar nih ya, kita bilang harga pasar 100. Orang nggak mau beli cuma 80. Kita udah dikejar lah karena kita bayar mereka. Kita harus bayar bank itu harus bayar bunga. Waduh, terus begitu banyak, begitu kotor. Dunia bisnis itu masih sampai hari ini sangat kotor. Mereka itu bersekongkol bagaimana supaya bisa membeli tanah kita itu dengan murah. Nah saya kan sibuk, walaupun COVID gini sibuk, lebih sibuk. Saya 3 hari ini, saya udah nggak bisa hitung berapa seminar. Setiap malam, saya tadi malam 3:30 baru selesai, jam 4 baru tidur. Semalam sebelumnya jam 2, semalam sebelumnya 3:30. Lama-lama aku teruk, makanya tadi sebelum datang aku bilang, ada tempat nggak saya bisa tidur sebentar? Teruk, ngerti nggak sih teruk? Teruk itu, gitu ya. Nah, tapi yang saya mau ingin katakan, pabrik itu mau dijual, harga pasar 100, ditawar 80, oke, tanda tangan. Nggak dibayar 1 tahun. Ganti, nggak bisa, cuman bisa harga 60. Ya udahlah,
jual aja udah, yang penting ini utang di bank selesaikan udah gitu. Kita juga nggak punya waktu, tanda tangan setahun lebih nggak bayar, ganti lagi, sampai terakhir itu sudah masuk kan, sudah itu pabrik dilelang, sudah mau dilelang. Ngerti nggak sih, udah mau dilelang, habis pabrikku, nggak pada apa-apa. Nah, kalau nggak cukup, rumahku juga akan diambil. Saya bilang ya udah, berapa sih? Terus sekarang ada yang tawar. Ini yang udah tawar misalnya Mingyen ya, dia sudah pernah tawar 90, tiba-tiba dia cuma tawar 50. Dia udah kerja sama bank. Ini kalau dilelang kita bayar 50. Pokoknya mereka udah kerja sama. 1,5 tahun yang lalu, 2 hari sebelum Imlek, udah tanda tangan ini. Hanya udah dia bayar, ceknya udah tinggal tanda tangan. Tahu nggak notarisnya nanya apa? Ibu boleh kasih surat kematian suami? Saya bilang, waduh, saya nggak punya. Loh, kan suaminya udah meninggal. Iya, tapi yang simpen istri dia gitu loh. Loh, di sini tulisannya cerai mati. Enggak, saya bukan cerai hidup, saya bilang hidup. Tapi kenapa KTP cerai mati? KTP pun nipu aku loh, tahu loh. KTP aja nipu aku. Aku bilang, aku kapan ya? Kapan cerai mati? Terus mau tanya sama siapa? Terus dia liatin wajah saya kan. Kayaknya dia nggak percaya. Saya bilang, saya kenal si A, si B, si C, kamu tanya lah. Saya ini ngajar integritas. Terus dia tanya lagi, ini Tiarma itu siapa? Tiarma itu sekretaris saya. Kenapa dia jadi komisaris? Saya cerita, oh saya bilang itu begini sekian tahun yang lalu, karena ditipu ya, karena orang datang ke rumah saya, karena begini, jadi ini petinggi gereja bilang, mami ini perusahaan nggak boleh pakai nama mami lagi, semua kasih kepada anak aja. Jangan ada nama mami, soalnya mami udah tua, nanti kalau di penjara gimana? Kalau Ahok nggak apa-apa, kok si Maimunah kacau gitu kan. Udah, jangan banyak anak, 1 anak aja, biar kalau masuk penjara dia masuk. Kesian loh anakku itu ya. Ya udah, kasih. Kata notaris nggak bisa 1 nama, harus 2. Siapa dong ya? Aduh, kita juga nggak berani sembarang ya. Terus saya bilang, Mas sekretaris, ini keadaannya gini, Tiarma, mau nggak pakai nama kamu aja? Namanya kok ece-ece aja gitu ya, ece-ece. Dia mau. Baik kali sekretaris saya ini. Supir saya juga baik. Supir saya itu udah kerja sama saya 34 tahun. Sekretaris saya ini udah 33 tahun. Pandemi, nggak ada duit, tenang aja. Nggak ada gaji pun tenang. Ada gaji dibayar sur gitu ya. Nah, jadi dia tanya, Tiarma siapa? Sekretaris saya, kenapa? Bla bla bla. Jadi kacamatanya itu ya dia liatin. Nggak bisa tanda tangan, Bu. Saya masih harus baca ini surat-surat. Padahal kita udah jelasin, dia nggak percaya. Terus ini yang apa ini yang beli, ya udahlah Bu, nanti saya akan bayar ini sekian. Nanti nggak apa-apa. Nanti setelah selesai baru dia bilang bayar hari Senin. Nggak bayar, saya masih ingat itu tanggal 12 Imlek tanggal 10 ke notaris. Dia janji Senin tanggal 14 bayar. 1,5 tahun yang lalu. Senin dia nggak bayar. Padahal ini tahu nggak, dari 100 itu dia cuma mau bayar 40, hanya 40%. 40%, saya pun udah nggak mau pikir lagi. Senin dia nggak bayar, Selasa dia nggak bayar, ini cuma DP loh. Rabu dia nggak bayar. Si Hoki udah ke Bali ngurus dia punya pernikahan anaknya. Mam, ini ada yang mau beli tanah. Udah lagi. Udah lebih 999 orang yang mau beli tanah. Udah nggak usah. Iya loh Mam. Ya nanti dia mau meeting nanti sore. Udahlah Mami capek. Nggak apa-apa Mam. Coba aja. Ya udah coba. Pasti bukan yang beli. Meeting di Zoom. Betul kan? Perantara. Ya udah nggak apa-apa. Mami ini ada yang mau beli. Harganya 100. Bisa dipercaya nggak? Nggak bisa, pandemi udah sekian lama, udah susah, nggak bisa. 100, udahlah ya, tapi nanti Mami minta ya 120 ya, nanti yang 20 untuk kita, kira-kira begitu.
Oke, besok Kamis ketemu. Tanggal 16, saya nggak bisa lupa itu. 16 Maret tahun 2020. Bicara hanya dalam waktu 1 jam itu selesai, harganya 100. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Kita sering sekali tidak percaya. Mengapa begini Tuhan? Mengapa begitu Tuhan? Kita nggak perlu capek-capek, tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Nggak masuk akal. Terus kan harus bayar pajak. Aduh, dia bilang ini harus bayar pajak notaris ini. Harus bayar pajak dari penjual aja 3M. 3M gua udah nggak punya duit sama sekali itu. Aduh, gimana ya dia nggak mau bayarin. Terus anak saya itu ya, udahlah mam, coba tanya sama temen-temen. Aduh, enggak lah. Kayaknya kita kok nggak punya duit, malu ya, enggak lah. Coba aja mam, kok nggak dapet nggak apa-apa, coba aja. Makan malam duduk di meja sama dengan anak, sama dengan cucu. Saya WA 2-3 tempat, kawan di gereja. Karena saya nggak pernah bohong. Saya itu nggak bohong, jadi semua mereka tahu apa yang kejadian. Keluarga hanya dalam waktu 46 menit terkumpul 3 miliar untuk bayar pajak. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini semua udah selesai. Oh, katanya nanti hari Senin tanda tangan tanggal 15 Maret hari Senin. Udah semua udah bayar. Begitu ke bank, tahu gak? Bank bilang 16 Maret gak bayar, ini semua udah disita. Aduh, ini 15 bayar nggak ya? Ini 15 tanda tangan nggak? Doa ya. Kayaknya semua orang saya minta doa. Saya juga nggak tahu 15 itu tanda tangan apa tidak. Tanggal 15 jam 8 pagi. Mereka semua sudah hadir di bank dan langsung dibayar. Keren apa enggak? Saya masih ingat surat dari bank itu, ini harus dibayar tanggal 16. Kalau nggak dibayar, maka ini akan disita. Anak saya bilang, ini surat gimana ya kalau kita kasih sama pembeli, pasti dia jauh lah ya kan. Saya bilang sama anak saya begini, Ki, kan kita dari awal udah bilang gak boleh bohong, kasih aja nih surat. Kalau memang dia gak mau beli, itu memang keputusan Tuhan. Begitu dikasih, padahal dia janjinya bayarnya bulan depan, waduh, dia bilang, ini kita harus kejar. Jadi dia yang sibuk, mereka yang sibuk. Tanggal 15 pagi jam 8 tanda tangan. Itu Tuhan luar biasa, kita nggak usah kerja, Tuhan yang kerja. Jadi ingat, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita khawatir, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya tidak tahu apa yang Anda alami, saya mau Anda tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan menjamin masa depan kita. Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan ya. Nah, tapi kita punya bagian. Masa Tuhan enak aja gitu kan? Kita punya bagian. Apa sih bagian kita? Bagian kita ada beberapa. Yang pertama adalah mengenal Tuhan yang bermisi melalui hidup kita. Kita harus tahu Tuhan itu punya misi di dunia ini, dan Tuhan mau misi Tuhan itu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan melalui hidup Anda dan saya. Jadi tugas kita bukan melakukan bagaimana supaya aku sukses. Apa yang aku harus lakukan untuk Tuhan yang sudah mensukseskan hidupku? Apa yang aku harus lakukan? Kita lihat Yeremia 29, Tuhan itu merencanakan buat kita itu yang terbaik, betul kan? Luar biasa, bahkan memberikan kita masa depan yang penuh harapan, bukan untuk kekacauan, bukan untuk kebinasaan. Ya, kita harus tahu itu. Tugas kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Saya lihat ya apa yang dilakukan Ningsi di sini, yang dilakukan kita semua, Evi, ya termasuk saya lah ya, masa saya nggak ikut ya, termasuk juga. Yang kedua, kita harus bisa mengerti hati Tuhan dalam hidup kita. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, bukan saja melakukan. Kadang-kadang kita melakukan bukan karena kita mengasihi. Kita melakukan untuk kebaikan kita, betul nggak? Ayo. Kita jadi WL, kita jadi pengkhotbah, tujuannya supaya aku terkenal. Aku pinter nih.
tapi nggak ada yang kenal. Jadi aku terima tugas yang Tuhan berikan. Paling enak kan di gereja, di organisasi, ya kan? Itu sebenarnya untuk kita. Tahu nggak, pada waktu saya diminta menjadi presiden dari satu organisasi internasional, waktu itu saya udah usia 62, 63. Saya bilang enggak, karena saya pikir selama ini yang saya lakukan, yang saya gembar-gemborkan itu untuk Tuhan, sebenarnya untuk kepentingan saya. Naik pesawat first class, nginep di hotel bintang 5 plus, ya kan, kemana-mana diarak-arak, diberikan makan yang paling enak, betul nggak? Bukan untuk Tuhan. Jadi saya tolak, saya bilang no, saya mau melayani di Hagai yang namanya nggak dibayar punya, yang nggak ada apa-apanya. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu banyak dosa. Kita harus bisa menanggalkan semua dosa kita. Pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita harus tahu hati Tuhan itu, yang Tuhan mau adalah kita harus menanggalkan semua beban kita, semua dosa-dosa kita. Saya nggak tahu hari ini kita kumpul di sini, mungkin juga ada yang kita bisa pikir kembali. Apakah kita kadang-kadang mungkin terhadap suami agak galak? Ya saya nggak tahu sih, kelihatannya ya nggak kelihatan soalnya pakai masker, jadi galak pun nggak kelihatan ya. Mungkin kadang-kadang emosi kita melampaui batas, mungkin ada kesombongan, iri melihat sebelah, itu semua kita harus buang. Kita harus tanggalkan, karena Tuhan tidak mau kita membawa dosa dan beban itu langsung menuju ke rumah Tuhan. Jadi tanggalkan. Kita harus kenal hati Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kita juga harus bisa mengerti hati Tuhan, melakukan apa yang Dia mau, ya kan? Kemudian ketiga adalah melakukan kehendak Tuhan. Ingat, yang kita harus lakukan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, ya, kehendak Tuhan. Dan kita itu harus berlomba dengan tekun melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Anda pikir usia 80 itu nggak susah? Tadi kan katanya Mingyan jemput, wah seneng juga ya, seneng juga. Ini kan supir kan dia harus parkir mobil. Jadi itu tas saya lumayan berat itu tadi, nanti harus ada yang angkat ya. Mingyan ya, angkat ya. Jadi saya harus angkat. Terus saya tanya, blessing di mana ya? Oh dia bilang di lantai 6. Lantai 6 saya udah nggak ingat, padahal saya udah sering kemari, tapi saya nggak ingat. Hah, lantai 6? Naik tangga? Enggak, dia bilang naik lift. Oh puji Tuhan gitu ya, puji Tuhan. Karena saya ini nggak mudah. Saya hari ini di sini pasti oke, semua pasti oke. Setelah ini kan saya masih banyak tugas. Sore saya masih punya tugas, besok saya masih punya tugas, saya besok di Ho Im Tong, hari ini sore di tempatnya Evi, ya kan. Terus Minggu saya harus khotbah, Senin setiap hari. Kemarin itu 6 sesi, kemarin dulu 7 sesi, kemarin sampai saya itu nggak ngerti. Udah nggak tahu hitung waktu. Jadi kalau dibilang COVID itu, saya pikir Tuhan itu luar biasa. Saya dan kalau dulu nggak bisa. Saya misalnya ke Medan kemarin, nginap 3 malam. Saya kan harus berangkat pagi ke airport, sampai di sana udah sore. Sudah sore, mau tidak mau makan dulu. Terus malam meeting lah sebentar aja. Terus persiapkan untuk besok, ya. Nah, besok 1 hari lah di sana. Sudah itu lusanya baru agak tenang sedikit. Pergi kunjungan, kemudian pergi meeting, kemudian persiapkan khotbah. Hanya beberapa tugas dikerjakan. Minggu selesai khotbah, pagi-pagi pergi khotbah, siang sudah selesai khotbah, sudah langsung makan siang, langsung ke airport, pulang sampai Jakarta itu sudah malam, sampai rumah itu sudah teler. Karena 4 hari itu nggak ada istirahat siang. Aduh, saya pulang Senin itu capek, padahal itu begitu bergilir. Saya pikir ya, saya ke Medan hanya bisa melakukan 3-4 hal 4 hari. Kalau di rumah 1 hari bisa melakukan 7-8 hal. Memang COVID ini luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk COVID ya. Betul nggak sih, COVID memberikan kita banyak kesempatan melakukan banyak hal.
Mau nyanyi bisa dari rumah direkam. Mau khotbah bisa dari rumah. Ya untung saya hari ini bisa dapat 2 loh. Biasanya nggak ada itu. Biasanya ke Bandung ya 1 tahun. Jadi kita harus bersyukur Tuhan mau kita betul-betul berlomba dengan tekun, bukan saja berlomba. Kita harus fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan memberikan kita jaminan, oke? Tuhan sudah mengatakan jangan khawatir. Aku akan selalu bersamamu. Saya mau cerita sedikit ya. Saya pernah dengar satu khotbah, saya terkaget-kaget waktu saya dengar itu khotbah dan saya search. Itu khotbah dari satu teman dari Malaysia. Dia mengatakan burung di udara ya Tuhan pelihara. Kan biasa ya kita dengar ya. Burung di udara Tuhan pelihara. Bakung di gunung Tuhan pelihara. Ya kan, oke lah. Saya mau cerita sedikit. Ada waktu sedikit ya, dikit tentang burung di udara. Saya nggak pernah tahu. Saya cuma tahu burung di udara, Tuhan pelihara. Saya tahu itu nyanyinya, lagunya juga bagus. Terus kita juga mengatakan, aku nggak tahu besok gimana, tapi aku tahu Tuhan yang pegang tanganku. Enak kita nyanyinya, enak. Kayak nyiur melambai tadi. Tapi kalau betul-betul kita disuruh berdiri di bawah nyiur melambai itu, panas itu, nggak enak itu, nggak kayak waktu kita nyanyi loh. Betul ya, betul ya. Nah jadi ini pendeta dia cerita, saya langsung adakan research itu betul sekali. Dia cerita tahu nggak yang dimaksudkan dengan burung di udara tidak perlu dipelihara. Tapi kan burung itu kan perlu makan. Nah dia cerita, tahu nggak? Kita katakan sekarang burung ini adanya di satu benua, ya satu benua. Ini benua yang banyak hutan, yang banyak ini banyak burung lah ya kan. Nah tapi ini burung harus makan. Makannya apa? Dia makan itu adalah makan ikan-ikan kecil itu. Lah di gunung nggak ada ikan kecil. Apa yang terjadi? Tuhan itu luar biasa. Jadi Tuhan itu dari Gunung Sahara, tahu ya hubungannya? Burung kok sama Gunung Sahara? Ini Gunung Sahara ini kan banyak debu. Debunya itu vitamin semua. 1 tahun beberapa kali Tuhan itu mengirim angin, kemudian melempar yang namanya vitamin itu terbang melampaui langit. Saya pikir kok nggak masuk akal, tapi itu terjadi. Sampailah ke tempat yang lautan. Ini kan Sahara, nggak ada air nih, nggak ada air. Terbang dia, masuklah dia ke lautan. Begitu jauh, berapa ribu kilometer, sampai dia ke lautan, plung, masuk ke lautan. Di lautan itu kan banyak ikan kembung, ikan tuna. Nah, ikan-ikan itu memakan itu loh. Ya pilet-pilet yang jatuh dari langit itu. Kita nggak bisa lihat dengan mata. Dia makan. Kita lihat itu ikan kembung jutaan itu. Semua kan di atas itu kan. Di atas dia itu seperti di permukaan air. Ya, di permukaan air. Itu berjuta-juta. Tahu apa yang terjadi? Di bawah dia dimakan oleh ikan paus. Di atas dia dimakan oleh burung-burung yang terbang ke sana yang memakan itu. Saya pikir, betul nggak nih? Dari National Geographic. Saya lihat, saya buka Google, saya benar-benar kagum dengan Tuhan loh. Iya kan? Kagum nggak dengan Tuhan? Tadi kan kita ada nyanyi tapi ya, we lagi give thanks. Sampai kita itu memuja Tuhan sampai ke heavens. Ya kan, bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Betapa luar biasanya. Ya kan, burung di sebelah sini, gurun di sebelah sana. Tuhan memberikan makan burung ini melalui bahan yang ada di gurun, dibawa oleh Tuhan melampaui langit, betul-betul melampaui langit loh. Tadi kan sudah katakan over the heaven, betul? Itu semua di bawah kuasa Tuhan. Nah kalau burung di udara aja Tuhan perhatikan
Bagaimana dengan Anda dan saya yang begitu cantik, ya yang begitu molek, yang begitu pinter, masa Tuhan nggak sayang? Betul nggak? Saya usia 80 tahun, Tuhan sayang. Hari ini pada waktu kita menghadapi new normal, jangan khawatir. Tuhan mau kita fokus hanya kepada Tuhan aja. Memang benar, Tuhan mengatakan Tuhan itu tidak pernah berjanji mengatakan bahwa setiap hari bunga itu akan berkembang. Gak pernah, Tuhan gak pernah bilang begitu. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan matahari itu akan terbit setiap hari. Gak pernah. Tuhan gak pernah. Karena Tuhan itu gak mau janji-janji yang begitu. Ya kan? Tapi ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita. Di saat gelap, di saat terang, Tuhan menyertai kita. Saya sering katakan, mungkin Anda pernah dengar, saya bilang kalau pintu yang kita mau terobos, yang kita mau lewati tertutup, kalau kesempatan itu tertutup sama seperti pandemi ini, kalau satu pintu tertutup karena pandemi, jangan berfokus pada pandemi. Jangan berfokus pada pintu yang tertutup. Masih banyak pintu-pintu lain yang terbuka. Amin. Kok kuat kali suaraku, sorry ya. Jadi kalau pintu kesempatan Anda tertutup satu, carilah kesempatan yang lain. Kami di Hagai. Ini siapa yang pernah ikut Hagai di sini? Angkat tangan. Oh, luar biasa. Pada waktu 3 tahun yang lalu, Hagai, 2,5 tahun yang lalu ya, begitu kena pandemi, aduh gawat, gimana Hagai bisa adakan seminar? Kita nggak tahu harus bagaimana. Hari ini kita baru tahu COVID ini Tuhan kirim supaya seminar Hagai itu jauh lebih cepat berkembang. Dulu kalau kita mau undang dari Papua, dari kota-kota yang jauh, nggak bisa karena mahal sekali. Biaya pesawatnya mahal, biaya hotel makannya semua mahal. Hari ini only a click away. Dari dusun manapun mereka bisa ikut. Jadi sekarang ramainya bukan main. Ramainya bukan main, lebih ramai dari dulu. Pada waktu satu pintu tertutup, carilah pintu-pintu lain yang terbuka. Banyak pintu lain yang terbuka ya. Nah, orang suka mengatakan gimana dong kok hidupku asem pahit gitu ya. Hidupku ini sering, ini udah 2 kali saya keluarkan di Bandung nih. Kalau hidup memberikan kamu lemon yang begitu asem, yang begitu tidak enak, jangan pikirin asemnya. Kita bikin lemonade. Kita kasih gula, kita kasih madu, kita kasih es, kita kasih es batu, ya. Waduh, diminum, enaknya kan main, segarnya kan main, betul? When God gives you a lemon, make a lemonade, itu yang dikatakan ya, luar biasa sekali. Nah, jadi kita lihat sekarang, udah mau jam 1 pas ya, new normal. Kita sekarang hidup di zaman new normal. Saya tadi katakan kalau kita khawatir, pada waktu kita khawatir, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita tahu bahwa kita berdosa, ingat kita dipilih Tuhan sangat khusus, sangat istimewa ya. Terus kalau kita merasa kenapa sih kok bisa begini? Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menjamin masa depan kita. Tapi kita ingat ada bagian kita. Bagian kita itu apa? Kenallah Tuhan. Tuhan punya misi yang mau Dia lakukan melalui Anda dan saya. Apakah kita mau melakukan misi Tuhan melalui hidup kita? Kita harus mengerti siapa Tuhan kita. Harus mengerti hati Tuhan kita. Dan kita harus melakukan kehendak Tuhan. Terakhir kita harus fokus kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dengan demikian kita tahu di masa-masa new normal ini bersama dengan Tuhan kita bisa. Amin. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Tuhan Yesus memberkati. Apa selanjutnya? Harus bertanya jawab atau enggak? Enggak. Udah selesai. Oke, sekarang saya serahkan ke Oh, kita doakan ya. Saya undang semua berdiri.
kita fokuskan hati kita. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan melupakan dosa-dosa kami, Tuhan melupakan semua kejelekan kami, ketidakbenaran kami, karena Tuhan begitu mengasihi kami, karena Tuhan telah memilih kami sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, karena Tuhan mengasihi kami bahkan sebelum Tuhan menciptakan dunia ini. Bahkan Tuhan telah mempersiapkan tempat yang begitu luar biasa di surga sana, mengatakan siapapun yang percaya kepada Tuhan tidak perlu khawatir, karena kami telah mempunyai hidup yang kekal yang Tuhan telah janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk janji yang begitu indah, untuk janji yang begitu sempurna, karena kami tahu di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kami tidak perlu melakukan apa-apa untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi Tuhan, Engkau mengatakan Engkau melakukan bagianmu. Sekarang kami pun harus melakukan bagian kami. Apa yang kami harus lakukan ya Tuhan? Ajarkan kami agar kami mau melalui hidup kami, kami itu boleh mengenal Tuhan, boleh mengerti hati Tuhan, boleh mengerti misi Tuhan, dan boleh mengerti bahwa Tuhan mau kami hidup menjalankan misi Tuhan di dunia ini, agar setiap orang boleh diselamatkan, agar Kristus boleh dikenal oleh semua orang, agar kasih Kristus boleh dinikmati oleh setiap orang yang belum pernah menikmatinya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sangat amat luar biasa. Pada siang hari ini kami mau berdoa untuk women gathering ini. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk apa yang Tuhan percayakan kepada Ibu Ningsi dan juga kepada seluruh timnya yang begitu luar biasa, yang bergelora memajukan wanita-wanita bagi bangsa ini. Kami percaya ya Tuhan, apa yang dia lakukan, melakukan misi Tuhan di dunia ini tidak akan sia-sia. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati Ningsi dan juga seluruh timnya dan semua wanita-wanita yang bernaung di lembaga ini. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa bukan saja mereka diberkati, tetapi mereka pun menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan, bangsa ini membutuhkan Engkau, bangsa ini membutuhkan kasih-Mu, bangsa ini membutuhkan belas kasihan-Mu, bangsa ini membutuhkan keselamatan dari-Mu, bangsa ini membutuhkan setiap pemberian dari Tuhan yang melalui darah Yesus yang kudus yang telah disalibkan di atas kayu salib. Ajarkan kami ya Tuhan untuk boleh menghidupi apa yang Tuhan mau kami hidupi, agar kami sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa Tuhan mengasihi kami dan kami tidak menyia-nyiakannya. Tuhan, pandemi hampir berlalu, tetapi masih pergi dan kembali. Setelah kembali juga pergi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di new normal ini. Kami tidak mengerti apa yang kami harus lakukan. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu pasti adalah untuk kebaikan kami. Itu pastilah untuk menyelamatkan kami. Itu pastilah untuk masa depan kami. Karena sebelum kami dibentuk, sebelum kami dipilih, Tuhan telah mempersiapkan bagi kami rumah kami di surga. Terima kasih Tuhan untuk itu. Terima kasih. Hari ini kami mau serahkan semua para wanita yang berkumpul di tempat ini. Tuhan, jamah kami satu persatu. Berikan kami roh-Mu yang betul-betul penuh dengan kuat kuasa-Mu, agar kami boleh hidup damai tentram, karena kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pada waktu kami merasa sendirian, berikanlah kami kehangatan dari-Mu. Pada waktu kami kekurangan, penuhilah kekurangan itu, sehingga semuanya boleh terjadi dengan baik. Oh Tuhan, keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Usaha kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kesehatan kami satu persatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menciptakan kami. Engkau bisa mengambil kami kapan saja, tapi Tuhan juga bisa memberikan kami kesehatan yang prima. Berikan kami kesehatan yang prima, karena kami tahu jalan ke depan masih panjang, yang kami harus lalui, yang kami harus kerjakan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih. Kami memberikan salam hormat kepada Tuhan, dan kami mohon ampun atas semua dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan mengampuni kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.
Sama-sama kita katakan amin.